Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada tahun baru ini kembali kita bertemu di dalam persekutuan doa pagi. Kita akan membuka dengan menyanyi, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Bertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita damai, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita bersatu dalam doa. Kerinduan kami, bagaimana Engkau boleh memimpin kami menjadi gembala bagi setiap kami, bagi keluarga kami. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, untuk pagi yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh mendengarkan suara-Mu dan menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan yang akan membukakan pengertian kami ketika kami akan membaca dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang saya ambil dari Ayub. Dan renungan ini akan kita lanjutkan nanti pada hari Sabtu, persekutuan doa pagi pada Sabtu. Semoga pada hari Sabtu nanti Bapak Ibu juga bisa masih tetap bisa mengikuti persekutuan doa pagi. Kita akan membaca bersama-sama dari Ayub pasalnya yang pertama ayat 6-12. Ayub 1 ayat 6-12, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya itu. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, untuk bisa lebih mengerti Ayub, tentu saja saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara mau mengambil kesempatan untuk membaca seluruh kitab Ayub. Ya, ini baik sekali, terutama pada saat-saat yang seperti ini. Ayub adalah seorang yang berasal dari tanah Uz. Dia adalah seorang yang kaya, seorang yang saleh, ya, yang hidup beribadah kepada Tuhan, yang jujur, menjauhi kejahatan, ya, pokoknya bisa dikatakan jasmani dan rohani oke. Ya, bahkan mungkin ada orang yang berani mengatakan dia perfect, ya.
Nah, saudara-saudara, tanpa sepengetahuan Ayub, Allah mau menjadikan Ayub itu sebagai bukti, sebagai kekuatan untuk menjatuhkan pendapat si iblis. Ya, menjatuhkan pendapat kuasa gelap bahwa manusia sayang kepada Tuhan karena hanya karena Tuhan memberikan kepada mereka kesenangan, memberikan kelimpahan berkat, memberikan kesehatan, memberikan kemakmuran, semua ini didambakannya. Seperti pada Ayub. Bahwa Ayub sayang kepada Tuhan karena Tuhan memberikan semua yang dia mau. Harta benda, keluarga, juga kesehatan. Saudara-saudara, Allah sekali lagi mau menjadikan Ayub sebagai bukti bahwa si iblis. Bahwa ada orang-orang yang memang sayang kepadanya, mengasihi dia bukan karena hal-hal itu. Ya, jadi tanpa sepengetahuan Ayub, tentu Allah tahu. Ya, Allah tahu apa yang akan terjadi dengan Ayub tanpa sepengetahuan Ayub. Ya. Nah, menurut saudara-saudara, pertanyaan saya untuk saudara-saudara, menurut saudara-saudara, benar nggak sih yang dikatakan oleh iblis? Bahwa Ayub sayang kepada Allah. Bahwa manusia-manusia yang sayang kepada Allah, taat kepada Allah. Karena apa? Karena Allah memberikan semua yang mereka dambakan. Kesehatan, kekuatan, rezeki, dan seterusnya. Pertanyaan untuk kita secara pribadi-pribadi. Bagaimana dengan kita? Betul atau tidak yang dikatakan oleh si iblis itu? Ya, bahwa selama ini kita tekun berdoa, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia karena kita mendapatkan banyak dari Tuhan. Tapi bagaimana kalau itu semua diambil dari kita? Apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan? Atau apabila kita tidak diberikan kesembuhan, rezeki, dan seterusnya, apakah kita akan tetap setia mengasihi Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini sangat-sangat mungkin ada banyak orang yang mengalami situasi, mengalami keadaan yang mirip-mirip dengan Ayub. Pada masa pandemi ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan anggota keluarga. Bahkan mungkin juga seperti Ayub. Ayub kan kemudian mengalami penyakit yang pada waktu itu dijauhi orang, ya, penyakit terkutuk. Ya. Dan sekarang ini juga kita tahu, ketika orang mengalami COVID, terpapar, kemudian orang menjauh, tidak berani lagi mendekat. Persis seperti yang dialami oleh Ayub. Saudara-saudara, kita banyak di antara kita yang mengalami situasi yang mirip Ayub. Lewat bacaan kita, renungan kita pada pagi hari ini, ada dua hal yang ingin saya angkat. Yang pertama, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh si iblis. Pada masa-masa seperti ini, marilah kita juga menguji diri kita, kasih kita kepada Tuhan. Apakah betul selama ini kita tekun berdoa, kita tetap setia kepada Tuhan hanya karena kita menginginkan sesuatu? Atau hanya karena kita sudah diberikan sesuatu? Selama ini kita tekun karena apa? Kita mengharapkan, Tuhan, saya dijauhkan. Saya dijauhkan dari penyakit. Tidak terpapar penyakit ini. Saya tetap bisa memiliki harta, kekayaan saya, dan seterusnya. Jaga saya. Dan ketika satu saat atau apabila itu terjadi, apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan? Saudara-saudara, sekarang ini adalah saat di mana kita menguji diri kita. Bukan Allah yang menguji, sebab Allah mengenal kita. Allah mengenal Ayub, sebab itu Allah berani minta
atau menjadikan Ayub sebagai bukti untuk menjatuhkan iblis. Allah kenal kita, tetapi kita sendiri belum tentu. Mari kita pakai kesempatan ini untuk menguji hubungan kita dengan Allah. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Karena sebenarnya Dia sudah memberikan segala sesuatu. Dan kalau toh Dia tidak memberikan, saya akan tetap setia. Karena saya sudah mendapatkan bukti selama ini bahwa Dia sayang saya dan kita membutuhkan Dia. Yang kedua, mungkin seperti Ayub, Tuhan sedang minta kesediaan kita untuk menjatuhkan si iblis. Bahwa tidak ada orang saya sayang kepada Tuhan bukan karena itu semua. Kita mau menjadi rekan sekerja Tuhan untuk menjatuhkan kuasa kegelapan. Bahwa kita manusia memang sungguh-sungguh, saya, saudara, memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan apa adanya, bukan karena segala sesuatu. Sehingga kalau toh satu saat kita kena sakit penyakit, satu saat kita harus merelakan kehilangan apa yang kita miliki, kita akan tetap mengasihi Dia. Karena kita tahu Allah itu adalah Allah yang baik. Dia memberikan, Dia melakukan apa yang baik bagi kita. Dan itu tidak akan menghancurkan kita. Kehilangan sakit penyakit, kehilangan harta milik itu tidak akan menghancurkan hidup kita. Hidup yang dikaruniakan oleh Allah. Sebab Allah yang mengasihi kita, Dia yang punya hidup. Hidup kita, seperti Tuhan Yesus katakan, bukan karena roti, tetapi karena setiap kata yang keluar dari mulut Allah. Sebab itu saya mau mengasihi Allah. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat apa yang kita baca pada pagi hari ini, kita mau memanfaatkan, sekali lagi memanfaatkan waktu sekarang ini. Tidak berkonsentrasi kepada kesulitan-kesulitan yang melanda kita, tetapi berkonsentrasi kepada Allah. Berkonsentrasi kepada Allah sendiri. Memakai waktu saat ini juga untuk menguji diri kita. Kasih sayang kita kepada Allah. Cinta kasih kita kepada Allah. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mau menjadi rekan Allah yang setia. Tuhan menolong kita semua menghadapi, melewati apa yang sedang kita alami saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih karena pada pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk menguji diri kami, kasih kami, cinta kami, sayang kami kepada Tuhan. Apakah kami selama ini setia berdoa, mencari Engkau, berpegang kepadamu dan menolak hal-hal tawaran-tawaran yang lain, karena kami memang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Engkau yang telah memberikan kepada kami nafas hidup. Engkau yang menjamin kehidupan kami. Bahkan Engkau yang telah rela berkorban untuk kami, untuk keselamatan jiwa kami. Bapa kami, sekarang ini kami sedang menghadapi saat-saat yang berat. Mungkin ada tidak sedikit dari kami juga yang kehilangan harta, juga anggota keluarga. Bahkan mungkin ada di antara kami juga yang sedang mengalami sakit penyakit. Tetapi ya Tuhan, tolong kami untuk tidak memperhatikan semua itu, tetapi menatap kepadamu. Engkau yang mengasihi kami. Ada di dekat Engkau, boleh menjadi anak-Mu, itu sudah lebih dari cukup. Karena dengan demikian ya Bapa, kami sanggup untuk menghadapi kesulitan apapun yang ada di hadapan kami. Tolong ingatkan kami, kuatkan kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami boleh belajar dari Ayub. Kami mau menyerahkan apa yang sedang dijalani pada kami alami pada saat ini.
Engkau sudah menolong kami sampai hari ini. Walaupun masih ada begitu banyak hal yang masih harus diatasi, masih harus dihadapi, tantangan yang masih harus ditaklukkan, tetapi kami mau melihat apa yang sudah kami peroleh dari Engkau sampai hari ini. Karena kami tahu bersama-sama dengan Engkau saja cukup. Engkau akan memberikan apa yang baik untuk kami semua, untuk dunia ini, untuk negara kami, untuk setiap orang yang mengalami bencana di Mamuju, di Sumedang, di tempat-tempat yang lain, untuk mendampingi mereka yang kehilangan keluarga karena tragedi pesawat pada waktu yang lalu. Engkau bersama dengan saudara-saudara dan teman-teman kami, begitu banyak orang yang sedang terpapar saat ini. Engkau bersama dengan para medis yang sedang berusaha untuk menolong. Bersama dengan Engkau sudah cukup Tuhan. Sebab itu satu hal yang kami minta, Engkau boleh ada dekat dengan kami. Terima kasih Bapa untuk boleh mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan seru doa kami ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.